warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat tugas P5 yang bertema kepekerjaan. Di sini kami akan membahas tentang karir seorang CEO. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Padunandip dari absen 4. Saya Yusufia Ramadhani dari absen 6. Saya Fevi Inka Vitasari dari absen 17. Saya Nur Hayati dari absen 27. Saya Khalifatun Naim absen 22. Saya Vidya Setianingrum dari absen 33. Pertama-tama, kita akan menjelaskan mengapa kita memilih karir ini. Karena CEO merupakan pekerjaan yang paling banyak diminati di antara anggota kelompok kami. Dengan menjadi CEO, kita bisa memiliki sifat kepemimpinan serta beberapa skill yang bisa kita kuasai dan dapat menempati posisi tertinggi dari segala karyawan lainnya. Penghasilan CEO juga bisa dibilang besar. CEO perusahaan bisa digaji mulai dari 130 juta sampai 250 juta tiap bulan. Jadi dalam setahun sekitar 1,5 miliar sampai 3 miliar. Karena itulah mengapa kelompok kami memilih karir CEO ini. Penjelasan karir. CEO singkatan dari Chief Executive Officer adalah posisi tertinggi dari tim manajemen suatu instansi atau perusahaan. CEO ibarat nahkoda bagi perusahaan. Ia yang harus menentukan arah ke perusahaan, mengatur kapan layar dikembangkan, dan bersiap akan bencana jika terjadi badai. Dalam konteks perusahaan, tugas CEO adalah membangun strategi dan memiliki rencana B, C, D, dan seterusnya jika kelak terjadi hantaman. Langkah membangun karir. Posisi CEO tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi CEO. Namun, cara menjadi CEO tidaklah mudah. Akan ada banyak skill yang harus kamu kuasai untuk mengisi posisi ini. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana sih menjadi CEO. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membangun perusahaan sendiri. Kamu bisa membangun usaha rintisan dari nol dengan komitmen dan tekad yang bulat. Jika perusahaan yang kamu kembangkan bisa berjalan dengan lancar kepemimpinan kamu, maka kamu sudah bisa disebut sebagai CEO. Yang kedua adalah menempuh pendidikan yang sesuai. Tidak dipungkiri jika kebanyakan CEO memiliki minimal gelar sarjana. Menurut Forbes, setengah CEO Fortune 100 sudah menempuh gelar akuntansi, bisnis, dan ekonomi. Sedangkan 27% bergelar sarjana sains dan teknik, sisanya 14% menempuh pendidikan hukum. Yang ketiga, pertumbuhan karir. Melewati jalur pertumbuhan karir memang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Akan tetapi, dengan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan saat kamu naik jabatan dalam sebuah perusahaan yang sama akan memberikan nilai unggul lebih. Biasanya juga dewan redaksi perusahaan akan lebih memilih kandidat internal untuk menjadi CEO dibandingkan kandidat eksternal. CEO juga harus memiliki skill atau kemampuan. Antaranya adalah 1. Keterampilan manajerial yang baik. Memimpin sebuah perusahaan berarti kamu juga harus menjadi pimpinan dari semua karyawan tersebut. Dan untuk menjadi CEO, kamu harus memiliki keterampilan manajerial yang baik agar memiliki operasi perusahaan bisa berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan, dan setiap karyawan memiliki tujuan untuk mencapai goals melalui usaha bersama. 2. Memiliki skill komunikasi yang kuat. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin akan menyampaikan pesan atau instruksi secara efektif. Pesan efektif yang disampaikan oleh jabatan yang
tinggi kepada karyawan bisa meminimalisir kesalahpahaman dan juga memberikan faktor motivasi, sebab komunikasi berperan penting dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. 3. Kreativitas dan inovasi. Memiliki pemikiran kreatif dan ide-ide baru bisa membuat bisnis berkembang dalam jangka yang panjang, karena dengan inovasi bisa membuat perusahaan lebih progresif. 4. Keberanian. Dengan memiliki skill, tidak mengenal rasa takut, bisa menanamkan kualitas pada karyawan, karena CEO nantinya akan berhadapan dengan tantangan. Jika tidak memiliki rasa keberanian, bagaimana CEO bisa menemukan solusi yang kreatif dan menguntungkan perusahaan? 5. Memiliki pola pikir yang berkembang. Skill ini sebenarnya berhubungan dengan kreativitas dan inovasi. Memiliki pola pikir yang berkembang juga menjadi satu solusi untuk menyambut tantangan yang akan dihadapi. Jika CEO memiliki skill ini, maka ia membantu karyawan untuk memiliki pemikiran yang baru dan positif terhadap perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara menarik dan meyakinkan investor. Simak cara berikut. Cara yang pertama adalah memahami calon investor. Mengetahui investor yang tepat dan sesuai dengan modal bisnis adalah hal yang pertama harus Anda lakukan. Selain itu, pertimbangkan juga besar jumlah modal yang dibutuhkan dan melalui apakah investor menginvestasikan dana pada startup Anda. 2. Jelaskan visi dan misi bisnis. Dari visi misi yang dijelaskan tersebut, nantinya investor akan menilai berapa besaran yang akan diinvestasikan setelah melihat potensi bisnis yang dipaparkan dari visi misi tersebut. Itu sebabnya cara mencari investor yang satu ini sangatlah penting, mengingat dari sinilah calon investor akan tertarik dan melakukan prospek bisnis yang menjanjikan. 3. Tunjukkan pengalaman. Cara meyakinkan investor selanjutnya adalah dengan menunjukkan pengalaman Anda pada mereka. Jadi, tidak hanya mempresentasikan mengenai bisnis dan rencana ke depannya. Anda bisa bercerita mengenai pengalamanmu yang relevan untuk menunjukkan apa saja yang pernah Anda tangani dan pelajari. Semakin banyak dan relevan pengalaman Anda, semakin besar juga peluangmu untuk mendapatkan investasi. Dan yang terakhir adalah tunjukkan motivasi Anda. Hasil yang didapat oleh investor ditentukan oleh keberhasilan bisnis yang mereka biayai. Maka itu, Anda harus bisa menunjukkan motivasi dan dedikasi untuk menyukseskan bisnis yang sudah Anda bangun. Jadi dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi CEO tidaklah mudah. Tentunya memiliki proses yang panjang dan perjuangan yang besar. Jangan cepat putus asa, tetap konsisten dan sabar. Mimpi memang berawal dari tidur, tapi mimpi juga harus digapai jika ingin sukses, bukan malah lanjut tidur. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.